Om Swastiastu. Tribuners, bertemu lagi dengan saya, Ana Agung Sri Kusniarti. Kali ini kita akan membahas makna canang sebagai ayaban terkecil dalam Hindu. Bali dikenal sebagai Pulau Dewata, tempat tinggal para dewa, dan tidak terlepas dari berbagai upacara ritual dan upakara atau bebantenan. Satu di antaranya adalah canang sebagai sarana upakara paling sederhana di Bali. Versi Bujangga Waisnawa Putra Sara Sri Satya Jyote menjelaskan, canang merupakan salah satu persembahan yang ditujukan kepada Sang Pencipta, para leluhur, para dewa-dewi sebagai simbol rasa bakti dan rasa hormat kepada beliau. Canang sebenarnya adalah ayaban terkecil dari semua ayaban dalam persembahan umat Hindu khususnya di Bali. Karena sebenarnya ayaban itu bisa dikategorikan sebagai ayaban paling kecil, kecil dan sedang, menengah, besar dan paling besar, ujar beliau kepada Tribun Bali beberapa waktu yang lalu. Ayaban paling kecil kata beliau adalah canang, sedangkan ayaban kecil adalah pejati, tumpang siki. Ayaban yang tergolong sedang adalah ayaban pras pengambian, ayaban dengan tumpang 5. Ayaban yang tergolong menengah adalah ayaban udal kurenan atau ayaban dengan tumpang 11. Kemudian yang termasuk ayaban besar adalah ayaban pulo gembal atau ayaban dengan tumpang plekutus. Kemudian ayaban yang paling besar adalah ayaban pebangkit dengan ayaban tumpeng telung dasa telu. Di semua ayaban tersebut maka canang termasuk ayaban yang paling kecil. Artinya apabila masyarakat Hindu di Bali tidak mampu membuat upacara dengan ayaban yang besar, maka mereka boleh hanya dengan mengaturkan ayaban berupa canang sesuai dengan kemampuannya. Canang memiliki fungsi sebagai penghubung ke hadapan Sang Pencipta, begitu juga kepada leluhur untuk mendapatkan pengetahuan atau widya dari beliau, sehingga kita mendapatkan kehidupan yang tentram dan bahagia. Canang disebut ayaban terkecil karena canang memiliki fungsi yang sangat penting dalam umat Hindu melaksanakan hubungan dengan Sang Pencipta serta leluhur. Oleh karena itu, canang kalau diperhatikan secara seksama, canang tersebut isi pokoknya hampir sama dengan ayaban-ayaban lainnya. Misalnya dalam canang ada unsur pala bungkah, pala gantung, atau potongan buah, pisang, potongan tebu, beras, tubungan atau sirih yang dibentuk sedemikian rupa, sampian uras, bunga, kembang rampai, dan sebagainya. Ini mewakili isi alam ya Tribuners. Untuk bunga yang sepatutnya dipakai adalah bunga yang memiliki bau harum, bunga yang tidak berisi ulat, bunga yang tidak berisi semut, bunga yang segar, yang tidak layu, dan bunga yang masih utuh di pohon sebelum dipetik. Bunga yang tidak baik untuk dipakai atau dipersembahkan adalah bunga yang layu, jatuh dari pohon walaupun tidak digoncang, bunga yang tidak berbau dan beracun, kemudian bunga yang tumbuh di setra atau kuburan, lalu bunga yang berisi ulat, bunga yang berisi semut, sehingga bunga tersebut bermakna sebagai rasa bakti dan hati yang tulus ikhlas umat kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dan para leluhur. Keharuman bunga sebagai simbol harum dan bersihnya pikiran untuk bisa mencapai harapan kepada beliau yang sangat dimuliakan. Sedangkan ete-ete pada canang bermakna kita telah mempersembahkan hasil bumi berupa pala bungkah, pala gantung yang telah dikaruniai oleh beliau, sehingga kita bisa hidup dan bisa berkembang. Nah Tribuners, tentunya walaupun kita hanya bisa mengaturkan canang, alangkah baiknya kita bisa mengaturkan banten sesuai dengan upacara atau upakara yang dilakukan pada saat Hari Raya Hindu di Bali. Astungkara kita semua selalu diberikan rezeki oleh Ida Sang Hyang Widiwasa sehingga bisa beriatnya dengan baik dan benar sesuai dengan ajaran agama Hindu. Akhir kata saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.